Assalamualaikum ya, selamat pagi. Masih diandum kau bro, Ujang Rawing ya. Bahas lagi tentang pengobatan ya atau penyakit ya. Karena jenis penyakit itu juga banyak, bahkan ratusan. Walaupun yang saya tahu tidak sebanyak itu, tapi semoga bisa berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan yang menonton YouTube Ujang Rawing gitu. Kali ini saya akan cerita bagaimana orang yang BAB darah atau ya berak darah ya atau ambien gitu ya. Penyakit ini adalah yang BAB-nya darah gitu ya. Kadang keluar segar gitu ya. Kadang panas dan sakit. Mungkin kalau misalkan ada ya ambien tuh yang ada yang belum parah dan ada yang sudah parah. Yang belum parah itu misalkan baru nggak ngeluarin darah tapi si anus itu keluar ya. Itu masih bisa diobati dengan kita makan pepaya kebon ya, dengan bijinya kita makan gitu. Tetapi kalau yang sudah BAB-nya sudah darah, itu kan disebabkan karena usus kita yang besar ini meruntus ya, kayak ada bentol-bentol gitu kecil-kecil itu ya di usus itu. Dan sehingga terhalang gitu dan meruntus lah. Itu kalau kita diamin, itu nular ke usus yang kecil-kecil gitu ya, nular ke usus yang kecil-kecil dan itu akan fatal, jadinya akan fatal. Yaitu obatnya apa? Ya obatnya kita kasih yang sepet-sepet, misalkan kayak daun jambu ya, daun jambu biji, pakai garam dikit ya, makan bisa. Atau bluluk ya, bluluk itu adalah pentil kelapa ya, itu dimakan gitu ya. Nah, itu bisa. Atau teh ya, teh atau kopi pahit. Nah, ini penyakit ini banyak sekali orang sering alami karena akibat dari panas dalam, akibat begadang gitu, begadang tidak teratur itu masuk angin. Nah, itu bisa seperti itu ya. Lalu bagaimana kalau kita misalkan kita sanepakan ini adalah dari wayang gitu. Apakah ada hubungannya? Karena kan saya sudah berkali-kali menerangkan bahwa ngaji wayang itu adalah ngaji diri, artinya apa yang ada di dalam diri kita, organ tubuh apa yang ada di dalam diri kita itu sudah disanepakan melalui wayang. Yaitu seperti misalkan kalau penyakit yang seperti ini adalah wayangnya itu adalah Gatot Kaca ya, Abimanyu, dan tentu saja kalau ada Abimanyu ada Gatot Kaca sudah pasti, dan wayangnya sudah pasti ada Bima, kayak gitu. Lalu di arikannya seperti apa? Abimanyu ini adalah urat nadi atau nyambung ke usus yang kecil-kecil itu akibat kekurang kontrolan sang Abimanyu ini sehingga dia melemah gitu ya. Makanya yaitu jamunya yang udah saya ceritakan tadi. Terus Gatot Kaca itu adalah tutuk, adalah mulut. Jadi akibat makan sembarangan. Ya kalau sekarang kita bicara makanan ya untuk original, untuk alami ya sangat sulit.
Karena di zaman sekarang hampir semua makanan sudah pasti esen, ya, udah mengandung esen semua, gorengan apa segala macam ya. Sudah dibahas sama saya di video yang lain tentang esen ini tadi. Lalu apa pantangan buat orang yang penyakit ambien ini atau berak darah ini? Itu adalah pandangannya, jangan makan yang sifatnya pedas, cabai misalkan ya, jangan, atau pedas merica pun jangan. Nah terus selain itu ya yang keras-keras, misalkan kayak gorengan atau daging, atau makanan sejenis lainnya yang sifatnya keras, itu tidak dibolehkan. Lalu dianjurkannya apa sebaiknya? Makan yang sifatnya empuk-empuk, bubur misalkan, atau roti, nah kayak gitu ya. Kita makan yang empuk-empuk supaya merutus yang di usus tadi ini tidak terluka, tidak tergores oleh makanan yang sifatnya keras. Kalau yang sifatnya empuk, tidak apa-apa. Nah seperti itu. Saran saya, sehari 2 kali itu minumlah jamu yang saya bilang ini. Insya Allah dalam 3 hari sudah membaik. Sabar, yang jelas harus bersabar. Apa sebabnya? Minum ramuan zaman sekarang atau jamu sekarang itu tidak bisa langsung respon, langsung sembuh gitu, nggak bisa. Kenapa? Karena lidah dan mulut kita atau perut kita ini sudah baal, sudah dibiasakan diisi yang lain-lain, sehingga begitu kena ramuan lambat karena sudah baal ya, kalau bahasa sini baal, sudah mati rasa namanya, sudah mati rasa, sehingga untuk memulihkan itu kita butuh proses. Makanya saya bilang tadi 3 kali. Ingat ya, yang paling utama tuh jangan makan yang sifatnya lemak, misalkan kayak gaji sapi atau ayam ya, jangan. Kenapa? Karena dia itu lemak itu kalau dingin tuh langsung mengeras ya. Nah, dia mengeras di dalam usus tadi yang saya bilang, wah itu parah kalau sampai mengeras di dalam tubuh. Sebenarnya tubuh kita ini pun panas sebenarnya. Nah, si lemak itu kalau kita makan ke dalam sebenarnya mencair. Cuman kadang-kadang kan kita ini lupa saking panasnya dalam perut, sehingga habis makan itu kita pengennya kan minum es, sehingga si lemak tadi atau gaji itu tadi tidak sempat mencair, justru langsung membeku karena disiram es, membeku di usus itu, dan itu akan menjadikan lebih bahaya ya, seperti itu. Nah itu saja Kak Bro Ujang Rawing tentang penyakit berak darah ya atau ambien. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.